Setelah menikah dan akhirnya memiliki keturunan, kupikir petualanganku di dunia gaib telah berakhir. Namun ternyata sepenggal cerita di masa lalu yang telah aku kubur dalam-dalam tiba-tiba mencuat kembali ke permukaan. Masa lalu itu kembali menjelma. Ya, setelah bertahun-tahun berpisah dan tidak pernah bertemu lagi dengan kini tiba-tiba ia muncul. Bertahun-tahun aku coba mencari tahu keberadaan Bang Abe. Ucap saat ia akhirnya aku persilahkan masuk ke dalam rumah kami. Tiba-tiba muncul di ambang pintu rumahku sore itu saat aku baru saja selesai mandi sepulang kerja. Iya, masih ingat kan? Cowok yang memiliki senyum paling manis yang merupakan mandorku ketika aku bekerja di pabrik dulu. Sudah menikah waktu itu, meski belum mempunyai anak. Aku sempat menolongnya saat sebuah kecelakaan menimpanya. Aku bahkan sempat menyumbangkan darahku padanya waktu itu. Aku jatuh cinta padanya. Walau akhirnya kami bisa menjadi begitu dekat dan menjalin persahabatan, tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari kehidupan secara diam-diam. Aku tak sanggup menahan perasaanku padanya waktu itu. Jika aku terus bersamanya, aku takut aku tidak kuat lagi memendam rasa cintaku padanya. Karena itu aku memutuskan untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Dan setelah sekian tahun berlalu, bahkan aku sudah hampir melupakannya, tiba-tiba ia muncul. Aku takut terjadi apa-apa sama Bang Abe waktu itu, karena Bang Abe pergi tanpa ada penjelasan sama sekali. Melanjutkan kalimatnya. Kami duduk di kursi ruang tamu keluargaku. Aku sudah meminta istriku untuk menyediakan minuman dan beberapa makanan ringan untuk kami. Maaf aku berucap juga akhirnya. Aku waktu itu perginya juga dadakan, jadi aku gak sempat pamit sama kamu. Lanjutku terbata karena harus sedikit berbohong. Tapi setidaknya abang kan bisa nelpon aku, balas cepat. Ini malah nomor abang gak aktif lagi. Aku kan khawatir bang, takutnya terjadi apa-apa. Lanjutnya lagi. Aku terdiam kembali. Aku mengerti kekhawatiran padaku waktu itu. Biar bagaimanapun, kami memang sudah sangat dekat. Jadi rasanya wajar kalau mengkhawatirkanku. Tapi waktu itu aku hanya ingin pergi. Itu satu-satunya cara agar aku bisa menghapus semua rasa cintaku pada Karena aku sadar cintaku pada tidak akan pernah berbalas. Jadi gimana kamu bisa sampai di sini? Tanyaku akhirnya setelah untuk beberapa saat kami saling terdiam. Setelah berpisah sekian tahun, ternyata mampu membuat keakraban kami selama ini jadi ikut memudar. Sudah sangat banyak peristiwa yang terjadi selepas aku pergi dari Bahkan aku tidak ingat lagi sudah berapa lama sebenarnya kami tak bertemu. Mengingat jarak tempat tinggal dengan kampungku sangatlah jauh, aku yakin ke sini pasti penuh perjuangan. Meski ia ke sini naik mobilnya, tapi ia menyetir sendirian. Aku benar-benar tidak menyangka akan mencariku sampai ke sini. Beberapa tahun lalu aku juga sampai ke sini, Bang. Ucap seperti mengabaikan pertanyaanku barusan. Tapi kata orang-orang abang belum kembali ke sini. Justru itu membuatku semakin merasa khawatir. Tapi aku yakin abang pasti baik-baik saja. Karena menurut cerita teman yang satu tempat kos dengan Bang Abe waktu itu, ia melihat abang pergi dengan membawa koper, yang artinya abang memang sengaja pergi dari kota. Hanya saja aku tidak pernah tahu kemana abang pergi selama ini. Aku terus berusaha mencari tahu
kemana sebenarnya abang pergi dan kenapa abang harus pergi. Am terus melanjutkan penjelasannya. Aku menatap Am berkali-kali. Perlahan rasa bersalah mulai menghantuiku. Aku tak menyangka Am akan sebegitu pedulinya padaku. Sampai akhirnya aku mendapat kabar kalau abang sudah kembali ke kampung. Aku tahu abang sudah di kampung lebih dari setahun, dan sebenarnya sudah sejak lama aku ingin ke sini. Namun karena kesibukan kerja, aku hampir tidak punya waktu untuk datang ke sini. Karena kan jauh, Bang. Tapi setidaknya aku sudah tahu kalau abang baik-baik saja. Am menghentikan kalimatnya sambil menarik napas ringan. Dan sekaranglah aku punya kesempatan untuk datang ke sini. Lanjut Am lagi. Aku kembali terdiam. Entah penjelasan Am tersebut bisa aku mengerti atau tidak. Aku mencoba mengangguk, berpura-pura memahaminya. Apa yang membuat kamu merasa kalau aku bisa saja tidak baik-baik saja? Tanyaku tiba-tiba, entah dari mana dorongan pertanyaan itu muncul. Karena aku tahu siapa abang. Aku tahu bagaimana perasaan abang padaku. Jawab Am lugas. Maksud kamu? Tanyaku benar-benar penasaran. Kita tidak bisa ngomong soal itu di sini, Bang, balas Am. Bagaimana kalau abang ikut saya ke kota? Lanjutnya menawarkan. Sekarang? Tanyaku dengan sedikit mengerutkan dahi. Iya, jawab Am tegas. Tapi aku besok kerja, Am, timpalku kemudian. Aku kenal dengan atasan tempat abang kerja. Ia temanku. Aku bisa minta ia memberi izin untuk abang selama beberapa hari. Abang tenang aja, balas Am penuh percaya diri. Setelah berpamitan dengan istri dan anakku, aku akhirnya pergi bersama Am ke kota. Aku tidak tahu apa maksud Am membawaku ke kota bersamanya. Namun karena penasaran, aku pun ikut bersamanya. Sepanjang perjalanan, Am bercerita banyak padaku. Ia bercerita kejadian-kejadian yang ia alami semenjak aku pergi dari kehidupannya. Karena tak kunjung punya keturunan, aku akhirnya bercerai dengan istriku sekitar 3 tahun yang lalu. Cerita Am padaku. Sekarang aku hidup sendirian. Pernah terpikir untuk menikah lagi, tapi aku takut justru sebenarnya aku ini mandul. Lanjut Am sangat terbuka. Sepanjang perjalanan itu, aku lebih banyak diam. Aku lebih fokus mendengarkan cerita Am perihal kepedihan hidupnya. Meski secara ekonomi kehidupan Am sudah sangat mapan, namun sebenarnya ia tidak bahagia. Perjalanan yang kami tempuh hampir 6 jam itu akhirnya sampai ke tujuan. Pikiranku kembali memutar memori kenanganku di kota tersebut. Hampir 2 tahun aku tinggal di kota itu. Banyak hal telah terjadi, terutama kenanganku dengan Am. Meski hubungan kami hanya sebatas persahabatan, tapi aku merasa sangat bahagia waktu itu. Menjadi dekat dan akrab dengan Am adalah sebuah anugerah bagiku. Meski akhirnya aku lebih memilih untuk pergi dari semua keindahan itu. Kini Am kembali. Ia dengan susah payah berusaha untuk bisa bertemu lagi denganku. Aku tahu Am masih merasa berhutang budi padaku. Mungkin karena itu juga ia sangat ingin bertemu denganku kembali. Am mengajakku masuk ke rumahnya yang besar dan mewah. Setelah bertahun-tahun ternyata tidak banyak perubahan di rumah itu. Meski sekarang tidak ada lagi sentuhan wanita di sana. Am punya 2 orang pembantu di rumah itu, sepasang suami istri yang Am tugaskan juga sebagai penjaga rumahnya saat Am tidak sedang di rumah. Kedua orang itu sudah seperti keluarga bagi Am. Mereka memang sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Mama papa udah meninggal beberapa tahun lalu, Bang, ucap Am ketika ia akhirnya mengajakku masuk ke kamarnya.
Sebenarnya aku merasa canggung berada di dalam kamar itu. Namun karena Am yang terlihat santai dan begitu akrab, aku mencoba bersikap biasa saja. Sejujurnya, aku merasa bahagia bisa bertemu Am kembali setelah sekian tahun aku tak lagi melihat senyum manis itu. Getar-getar indah itu masih aku rasakan saat melihat Am tersenyum. Sejak menikah dan memiliki anak, aku sudah jarang, bahkan hampir tak pernah lagi memikirkan seorang cowok. Meski aku juga sebenarnya belum benar-benar jatuh cinta pada istriku. Tapi aku selalu mencoba menjadi suami dan ayah yang baik. Kehidupan rumah tanggaku juga sebenarnya baik-baik saja. Istriku mampu membuatku merasa menjadi seorang laki-laki seutuhnya. Aku juga sudah bertekad untuk melupakan semua tentang masa laluku. Aku berusaha menjalani kehidupanku sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Namun kehadiran Am kembali mampu membuatku mengais-ngais kembali sebagian dari kisah masa laluku. Aku berusaha sekuat mungkin untuk menepis semua pesona Am. Aku tak ingin terlena oleh sisa-sisa perasaanku pada Am. Aku harus bisa menganggap Am hanyalah seorang sahabat dari masa laluku. Malam itu, setelah mandi dan makan malam, Am kembali mengajakku mengobrol di kamarnya. "Bang Abe tidur di sini aja ya," ucap Am menawarkan. Aku pun menyetujuinya. "Sebenarnya aku masih penasaran dengan ucapan kamu ketika di rumahku kemarin, Am," aku berucap ketika kami sudah sama-sama berbaring di atas ranjang mewah milik Am. "Ucapan yang mana?" tanya Am. Entah ia berpura-pura tidak ingat atau karena ia memang tidak ingin membahas hal tersebut. "Kamu bilang kalau kamu tahu tentang perasaanku padamu," ucapku mencoba mengingatkan Am. Am memutar kepalanya untuk menatapku. Kulihat ia tersenyum. "Apa yang Bang Abe lakukan padaku di masa lalu sudah cukup membuktikan, Bang, kalau Bang Abe sebenarnya mencintaiku, kan?" ucap Am kemudian. Aku terkesiap. Aku benar-benar tidak menyangka Am akan berucap demikian. Entah bagaimana caranya Am bisa menyimpulkan seperti itu. Am tidak salah. Ia benar tentang hal itu, karena aku memang jatuh cinta pada Am waktu itu. "Kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu?" tanyaku akhirnya setelah untuk sesaat aku hanya terdiam. "Kita tidak saling kenal waktu itu, Bang, dan Abang rela melakukan apa saja untuk bisa menyelamatkan nyawaku. Hanya kekuatan cinta yang bisa melakukan hal itu, Bang. Dan aku juga tidak terlalu bodoh untuk percaya jika waktu itu Abang bilang itu semua hanyalah sebuah bentuk kemanusiaan. Gak ada orang yang bisa melakukan hal itu, Bang, kecuali untuk orang yang ia cintai." Am melontarkan kalimatnya dengan lancar yang membuatku kembali terdiam. "Aku sudah tahu Abang mencintaiku. Karena itu aku berusaha menjadi sahabat yang baik buat Bang Abe," Am melanjutkan. "Sebenarnya aku juga tertarik pada Bang Abe waktu itu. Tapi karena statusku yang sudah menikah membuatku untuk memilih tetap memendam perasaanku. Aku ingin kita tetap dekat, Bang, sampai aku punya keberanian untuk jujur pada Bang Abe." Namun tiba-tiba Bang Abe menghilang. Am kembali melanjutkan kalimatnya. Kali ini Am memiringkan tubuhnya sambil terus menatapku. "Terus terang aku kecewa karena harus kehilangan Bang Abe waktu itu. Aku jadi sering murung dan marah-marah gak jelas," Am berucap lagi. "Dan karena perubahan itu juga akhirnya istriku memilih untuk pergi," lanjut Am. "Aku terpuruk cukup lama. Aku merasa hidupku sia-sia karena orang yang aku cintai telah pergi meninggalkanku tanpa penjelasan.
Sampai akhirnya kematian mama dan papa menyadarkanku bahwa hidupku masih harus tetap berlanjut. Aku mulai menata hatiku kembali, mencoba memulai hidupku yang baru. Tapi bayangan Bang Abe selalu menghantuiku setiap saat, yang membuatku terus berusaha untuk mencari tahu keberadaan Bang Abe. Saat aku tahu kalau Bang Abe sudah kembali ke kampung, aku merasa senang mendengar kabar itu. Tapi kemudian aku mendapat kabar kalau Bang Abe akan menikah, yang membuatku kembali patah. Aku yang semula berniat untuk menemui Bang Abe kembali mengurungkan niatku karena aku pasti tidak akan sanggup melihat Bang Abe menikah. Menarik napas cukup dalam. Aku sudah coba untuk melupakan Bang Abe, tapi hatiku justru semakin sakit karenanya. Masih terus melanjutkan kalimatnya. Aku berkali-kali menatap wajah Aku mencoba untuk tidak percaya, tapi terlihat jujur. Sampai akhirnya aku nekat Bang untuk menemui Abang dan mengajak Abang ke sini. Kali ini mengakhiri kalimatnya dengan sebuah hembusan napas berat. Aku duduk tiba-tiba. Entah apa yang aku rasakan saat itu. Pikiranku tiba-tiba kacau tak menentu. Bukan ini yang aku harapkan. Aku memang pernah jatuh cinta pada tapi itu dulu, jauh sebelum aku bertemu Zai dan Damar. Jauh sebelum aku memutuskan untuk menikah dengan istriku saat ini. Kalau sekarang mengakui semua itu, rasanya sudah sangat terlambat. Aku tak bisa lagi sekarang. Aku seorang suami dan juga seorang ayah. Aku tak mungkin meninggalkan keluargaku. Jadi sekarang kamu maunya gimana? Tanyaku kemudian. Aku yakin Bang Abe masih mencintaiku. Cinta Bang Abe terlalu tulus. Apa yang telah Bang Abe perbuat padaku di masa lalu sudah membuktikan semua itu. Tidak ada cinta setulus itu, Bang. Orang yang rela mengorbankan apa saja untuk orang yang ia cintai adalah cinta yang sangat pantas untuk diperjuangkan, Bang. Menjawab dengan penuh perasaan. Mungkin benar, aku terlalu mencintainya. Tapi semua itu bagiku telah berlalu. Rasa itu tak lagi seindah dulu. Sudah banyak yang mengisi hatiku setelah Kenapa baru sekarang, Tanyaku pelan. Karena Bang Abe pergi terlalu cepat, Bang, dan aku tak bisa mencegahnya. Balas Kini semua terserah Abang. Aku tahu ini berat bagi Bang Abe karena Abang sudah berkeluarga. Tapi aku tidak akan menuntut apapun dari Abang. Aku hanya ingin Bang Abe tahu tentang perasaanku selama ini. Aku hanya ingin Abang tahu kalau bukan hanya Abang yang memendam rasa, tapi aku juga. Lanjut lagi. Aku menarik napas dan kemudian menghempaskannya perlahan. Bingung, itu yang aku rasakan saat itu. Haruskah aku menjalin hubungan dengan yang artinya aku akan kembali terjerumus dalam dunia gay yang telah berusaha aku hindari? Atau kubunuh saja rasa ini dan biarkan semuanya tidak pernah sampai, yang berarti aku akan kehilangan kesempatan untuk memiliki pria yang pernah sangat aku cintai. Aku masih mengagumi sosok aku masih menginginkannya. Jika di masa lalu aku tak sempat memilikinya sebagai kekasih, namun sekarang aku punya kesempatan itu. Aku punya kesempatan untuk memiliki pria yang mempunyai senyum yang sangat manis itu. Perlahan mendekatiku. Aku sangat merindukan Bang Abe, bisiknya pelan. Tangannya merangkul tubuhku dan aku hanya pasrah. Berada dalam dekapan hangat seorang sungguh membuatku terlena. Rasanya begitu indah, sangat indah. Aku bahkan hampir meneteskan air mata menikmati keindahan itu. Rasanya sungguh bahagia bisa mendekap orang yang kita cintai.
Aku sangat menyayangi Bang Abe. Am terus berbisik tanpa berniat melepaskan dekapannya. Izinkan aku bersamamu, Bang. Kan kubuktikan bahwa aku pasti bisa membuat Bang Abe bahagia. Lanjut Am lagi. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, Am. Aku juga sangat menginginkanmu. Balasku ikut berbisik. Tapi kamu sendiri tahu, sekarang aku sudah punya istri dan anak, Am. Apa kamu mau menjalin hubungan dengan orang yang sudah menikah? Lanjutku kemudian. Aku gak peduli status abang saat ini. Selama abang masih punya waktu untukku, aku akan menjalaninya, Bang. Balas Am lembut. Jarak di antara kita terlalu jauh, Am. Pasti kita akan sangat jarang bertemu. Aku berucap lagi, berusaha menyadarkan Am akan keadaan kami saat ini. Itu tidaklah akan menjadi masalah, Bang. Kita bisa bertemu seminggu sekali. Aku akan datang ke tempat abang setiap libur kerja. Ucap Am mencoba meyakinkanku. Entahlah, Am. Aku bingung. Aku takut kamu kecewa karena aku. Aku berucap lagi. Kita jalani aja dulu, Bang. Dan biarkan waktu yang akan menjawab semuanya. Am berucap sambil ia mulai melepaskan dekapannya perlahan. Am memegang daguku seketika. Tubuhku tiba-tiba bergetar. Sudah sangat lama aku tidak disentuh oleh seorang laki-laki. Tapi Am seperti tak mempedulikan reaksiku. Ia terus saja mendekatkan wajahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah aku menikah, aku kembali merasakan kehangatan dari seorang laki-laki. Am yang dulunya hanya ada dalam hayalanku, kini menjelma menjadi sebuah kenyataan. Aku terlarut dalam kenangan perasaanku pada Am. Aku terbuai dalam kerinduan Am yang memuncak. Perlahan kami pun akhirnya memulai sebuah pendakian. Aku tidak tahu entah bagian mana yang paling indah yang aku rasakan malam itu. Entah karena aku akhirnya tahu kalau selama ini Am juga mencintaiku, atau entah karena aku akhirnya bisa merasakan kehangatan tubuh kekar Am. Aku mencoba menikmati pria dari masa laluku itu, memanjakannya dengan penuh perasaan. Raga kami menyatu dalam lautan penuh keindahan. Malam itu benar-benar luar biasa bagiku. Kami seakan enggan untuk saling mengakhiri. Tapi sejauh apapun sebuah pelayaran, pada akhirnya harus tetap berlabuh. Kami berlabuh di tepian dermaga dengan sebuah rasa yang tak terkira. Malam itu kami pun tertidur dengan pulas. Sejak malam itu, aku dan Am pun sepakat untuk menjalin sebuah hubungan asmara. Jarak tidak menjadi penghalang di antara kami. Am selalu punya kesempatan untuk mendatangiku. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Meski dalam keseharianku, aku harus tetap memerankan peranku sebagai seorang suami dan juga seorang ayah. Namun bersama Am, aku bak musafir cinta yang haus sentuhan kasih sayang. Bersama Am akhirnya menyadarkanku bahwa setiap pengorbanan pada akhirnya akan membuahkan sebuah hasil. Bahwa sejauh apapun kamu berlari, pada akhirnya cinta itu akan menemukanmu. Aku yang sudah tidak punya harapan apa-apa lagi terhadap Am, kini akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang utuh. Kisahku bersama Am akan terus terjalin, karena aku sudah lelah berpetualang. Am adalah pelabuhan terakhirku.